Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Para pemirsa Progresif TV di mana saja Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengawali satu kajian hadis dengan menggunakan salah satu kitab hadis yang paling terkenal, yaitu kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kitab ini adalah salah satu kitab hadis yang paling banyak dibaca di kalangan umat Islam. Sangat masyhur, sangat populer, dan diakui sebagai salah satu kitab hadis yang memberikan manfaat dalam membentuk pribadi dan karakter seorang muslim menjadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang pertama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab. Mari kita simak bersama-sama, semoga kajian pada malam hari ini membawa satu nilai tambah, membawa kemanfaatan, membawa keberkahan untuk kita semua. Dengan memohon ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca hadis yang pertama. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Al-haditsul awwalu. Adapun ini itu hadis yang pertama. An Amiril Mu'minina Abi Hafsin Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim ibni al-Mughirati ibni Bardizbah al-Bukhari wa Abul Husaini Muslim ibni Muslimin al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima alladaini huma asahhul kutubil musannafati. An Amiril Mu'minina, dari Amiril Mu'minin Abi Hafsin yang mendapat julukan Abu Hafs, Umar bin al-Khattabi, berupa Umar yang anak lakinya Khattab, radhiya, semoga meridhoi, Allahu siapa Allah, anhu darinya Abu Hafs Umar bin al-Khattab, qala berkata siapa Umar bin al-Khattab, sami'tu mendengar siapa saya, Rasulullah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Shalla, semoga memberkahi, bersolawat Allahu siapa Allah, alaihi atasnya Rasulullah, wasallama dan semoga memberi keselamatan siapa Allah. Yaqulu bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama sesungguhnya al-a'malu adapun beberapa perbuatan binniyati itu dengan beberapa niat, wa innama dan sesungguhnya likulli imri'in itu bagi setiap orang, ma adapun sesuatu, nawa yang berniat siapa imro. Faman maka adapun orang, kanats itu ada,
hijratuhu apa hijrahnya man, ilallahi pada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah, fahijratuhu maka adapun hijrahnya man, ilallahi itu pada Allah, wa rasulihi dan rasulnya Allah. Wa man adapun orang, kanat itu ada, hijratuhu apa hijrahnya man, lidunya itu untuk dunia, yusibu maka itu mendapatkan siapa man, ha pada dunia, awim ro'atin atau perempuan, yang kihu yang menikahi siapa man, ha pada imro'ah, fahijratuhu maka adapun hijrahnya man, ilama itu pada sesuatu, hajaroh yang berhijrah siapa man, ilaihi pada ma. Rawa meriwayatkan hu pada hadis, imam al-muhaddithina siapa dua imam ahli hadis, Abu Abdillahi berupa Abu Abdillah, Muhammad bin Ismailah berupa Muhammad bin Ismail, ibni Ibrahim bin Ibrahim, ibni al-Mughirati bin Mughirah, ibni Bardizbah bin Bardizbah, al-Bukhariyu yang sebangsa al-Bukhari, wa Abul Husaini dan Abul Husain, Muslim bin Muslim berupa Imam Muslim bin Muslim, al-Kushairiyu yang sebangsa al-Kushairi, an-Naisaburiyu yang sebangsa an-Naisaburi, fi sahihaihima di dalam dua kitab sahih keduanya, alladaini yang huma adapun alladaini asuhul kitabi itu paling sahihnya beberapa kitab, al-musannafati ya. Baik, terima kasih. Kita mencoba menyarikan makna dan kandungan dari hadis ini. Hadis pertama diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Ini salah satu hadis yang diriwayatkan hanya oleh sahabat Umar bin Khattab. Jadi tidak ada sahabat lain yang meriwayatkan hadis ini. Jadi ini dalam istilah ilmu hadis dikenal dengan hadis gharib. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sah atau sempurnanya amal itu tergantung niatnya. Jadi suatu amal tidak bisa dinilai sebagai ibadah atau tidak dianggap sah kalau niatnya tidak benar. Maka niat ini menjadi satu tahapan penting dalam setiap amal. Sering dikatakan bahwa niat itulah pokok dari segala amal. Tidak ada artinya amal banyak tapi niatnya salah atau tidak ada niat sama sekali. Kalau kita berdalam, sebenarnya cara kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta itu dibagi dua. Jadi ada amal-amal yang sifatnya badaniyah, fisik. Seperti apa? Seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, membaca Al-Quran. Itu semua pekerjaan fisik. Jadi yang bergerak itu lisan kita, tangan kita, kaki kita, anggota tubuh kita. Itu disebut dengan amal fisik. Yang kedua adalah amal batin, yaitu amal yang ada dalam hati kita, tidak terlihat oleh panca indera,
yang bisa merasakan hanya seorang yang beramal. Seperti ikhlas, ridho, cinta. Ya termasuk apa? Cinta itu amalan hati. Bukan cinta kepada perempuan atau cinta kepada Allah Subhanahu. Itu semua adalah amalan-amalan batiniah. Nah, termasuk di antara amal batiniah itu ya niat. Jadi yang bekerja adalah hati kita. Kalau dalam bahasa yang lebih populer, kita bisa mengartikan niat itu dengan motivasi. Jadi motivasi ketika kita melakukan sesuatu, itulah niat. Ketika kita sholat, apa motivasi kita? Apakah hanya sekedar ingin dilihat orang sebagai orang yang sholat? Apakah sekedar ikut bareng-bareng dengan teman-teman kita yang sedang sholat? Ataukah kita sholat itu memang karena mengerjakan perintah Allah? Itu niat. Jadi motivasi ketika kita melakukan suatu amal atau perbuatan. Dan niat itu perlu diingat, itu adalah rohnya amal. Amal seperti bentuk atau rupa, rohnya adalah niat. Bagaimana kalau ada sesuatu yang tampaknya itu bagus tapi tidak ada rohnya, tidak hidup? Ada orang misalnya sholat tapi hatinya sedang ada di pasar. Ada orang membaca Al-Quran tapi hati dan pikirannya sedang memikirkan berita surat kabar dan seterusnya. Maka itulah pentingnya hadis ini. Niat adalah asal dari semua amal. Baik dan tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Jadi kualitas suatu amal itu tergantung dari niatnya. Semakin berkualitas niatnya, semakin berkualitas amal itu. Semakin jelek kualitas niatnya, semakin jelek kualitas. Itulah para ahli tasawuf mengatakan satu amalan hati lebih baik dari berjuta-juta amal badan. Ya, kalau kita itu cerdas, menjadi muslim yang cerdas, maka kita cara memanage niat itu juga cerdas. Tapi kalau kita itu hanya ikut-ikutan saja, ketika beribadah cuma ikut-ikutan, sekarang ada tren begini ikut, tapi tidak dijiwai, tidak diimbangi dengan amalan hati termasuk niat yang berkualitas, maka kita juga akan menjadi muslim yang tidak berkualitas. Selanjutnya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Ini berkenanan dengan asbabul wurud hadis, ya. Jadi hadis ini ceritanya ada seseorang yang hijrah bersama Rasulullah. Itu niatnya karena dia ingin menikahi seorang perempuan. Sedangkan Rasulullah dan para sahabat yang lain adalah ingin hijrah dari Makkah yang Darul Kufri kepada Madinatul Munawwarah yang Darul Islam. Pindah dari tempat yang menjadi puncaknya kekafiran menuju tempat yang baru, yang murni, di mana Islam akan dibangun dari situ.
Nah, orang ini ikut hijrah tapi niatnya adalah karena ingin menikahi seorang wanita. Namanya Ummu Qais. Maka laki-laki ini disebut dengan muhajir Ummu Qais. Jadi orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Itu. Jadi orang yang hijrahnya, maksudnya motivasi hijrahnya ilallahi karena Allah wa rasulihi dan utusannya Allah, maka hijrahnya ilallahi wa rasulih kepada Allah dan Rasulnya. Waman dan barang siapa kanat hijratuhu yang hijrahnya itu lidunya karena dunia, mungkin karena takut kehilangan relasi bisnis, ya, atau takut bisnisnya tidak jalan, atau ingin mendapatkan misalnya sawah, ladang, tambak gitu ya, yang lebih bagus dari tempat asalnya. Yusibuha, maka ia akan mendapatkannya. Awim ro'atin yang kihwa, atau karena wanita yang akan ia nikahi. Fahijratuhu ila mahajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang ia hijrah karena hal itu. Nah, ini menjadi penting untuk menerangkan makna hijrah. Karena sekarang lagi tren ya istilahnya hijrah, pemuda hijrah, komunitas hijrah. Apa sih makna hijrah itu? Sebenarnya kalau kita balik kepada pemahaman dasar bahasa, hijrah itu artinya berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, migrasi. Pindah dari satu desa ke desa lain, dari satu negara ke negara lain, itu hijrah. Seperti hijrahnya Nabi, hijrah dari Mekah ke Madinah. Atau sebelumnya para sahabat hijrah dari Mekah ke Habsyah, itu juga hijrah. Tetapi kalau didalami ya, hijrah itu ternyata maknanya luas. Bisa diartikan berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bisa diartikan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Nah, itu mungkin yang sekarang dipahami oleh teman-teman kita, saudara-saudara kita komunitas hijrah. Yang dulunya suka pakai narkoba pindah menjadi tidak pemakai narkoba. Yang dulunya pakai tatonya dihilangkan. Yang dulunya pakai pakaian yang mengumbar aurat berubah menjadi pakaian-pakaian yang menutup aurat misalnya. Atau berhijrah dari lingkungan atau komunitas yang tidak baik, komunitas gangster, komunitas pemabuk, komunitas yang jelek-jelek, dia berubah menjadi ke komunitas atau lingkungan yang lebih baik. Itu juga bisa diartikan hijrah. Jadi kalau kita lihat dari makna ini, sebenarnya yang sedang berkembang sekarang ada komunitas hijrah, pemuda hijrah itu baik, karena Islam ya begitu. Islam itu merubah orang yang asalnya kurang baik jadi baik, dari orang yang baik menjadi orang yang lebih baik, yaitu Islam. Tapi perlu dicatat begini, jadi dalam hadis hijrah ini kan sebenarnya kita bicara tentang motivasi, niat. Artinya berbicara sesuatu yang berhubungan dengan hati. Maka ketika kita hijrah pun, atau ada orang atau teman kita ikut komunitas hijrah, maka yang lebih penting adalah motivasinya. Jangan sampai ya hijrah tapi misalnya ada orang hijrah menjadi lebih baik, sebagai seseorang menjadi lebih baik, tapi dia kemudian menjelek-jelekan yang lain atau merasa lebih baik daripada yang lain. Lu kok gak hijrah, lu kok masih kayak gitu, kayak gua dong udah hijrah misalnya. Itu justru menyalahi makna ini. Karena hadis hijrah ini sebenarnya itu hadis yang
apa? Intisarinya adalah ingin memperbaiki amal batiniah kita, termasuk niat dan motivasi. Hijrah pun, kalau lo jadi orang yang lebih baik dari kemarin, lo nggak perlu jelek-jelek. Artinya apa? Artinya berarti di situ memang dia hijrahnya itu dengan niat yang baik. Karena banyak juga ya fenomena orang ikut komunitas hijrah gitu ya, pemuda hijrah apa gitu, tetapi kemudian menjadi satu kelompok yang eksklusif, menjadi satu kelompok yang seolah-olah dia itu merasa lebih baik daripada yang lain. Itu juga nggak sesuai dengan hadis ini. Makanya para ulama itu sebenarnya sudah membuat kriteria tentang hijrah itu. Kalau kita mau lebih dalam, sebenarnya apa sih kriteria hijrah itu? Hijrah tingkatan yang paling dasar itu adalah hijrah dari perkara yang diharamkan Allah, dari maksiat ya, dari hal-hal yang diharamkan ditinggalkan semua. Itu hijrah dari segala sesuatu yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Itu yang paling dasar. Kalau ini sudah bisa dilaksanakan, bisa naik ke tahapan selanjutnya, yaitu hijrah dari segala sesuatu yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Jadi ada juga sesuatu itu tidak diharamkan, tidak dilarang, tetapi dia tidak bermanfaat, itu ditinggalkan. Walaupun itu mubah atau boleh, tapi karena tidak manfaat, ya harus ditinggalkan. Nah, naik lagi, ada lagi tingkatan di atasnya, yaitu tingkatan yang paling tinggi, hijrah dari segala sesuatu selain Allah. Nah, ini tingkatan yang paling tinggi. Kelebihan pengetahuan atau makrifat, orang yang punya pangkat di sisi Allah, orang yang punya kedudukan di sisi Allah, itu dia hijrahnya bukan lagi meninggalkan yang haram, bukan lagi meninggalkan yang tidak bermanfaat, tapi sudah lebih tinggi, meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Jadi hidupnya hanya ada Allah. Seperti yang kita baca dalam bacaan sholat kita, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Itulah muslim yang demikian. Kajian hadis yang pertama, semoga bermanfaat. Ilal liqa' ma'assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.